Aetra Learning Center proudly present PMSM, Pekan Melek Sehat Mental. Akan ada rangkaian free webinar yang akan diadakan mulai tanggal 4 sampai 10 Oktober. Bintang tamunya menarik-menarik loh. Jangan lupa ya, cek terus media sosial kita. If you're happy inside, you can also radiate happiness for others. Selamat malam teman-teman semuanya. Waduh, seneng banget nih kita semua akhirnya bisa bertemu ya malam ini bersama teman-teman semua. Ya walaupun masih secara virtual, tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Hopefully nanti kita bisa langsung ketemu dengan teman-teman in person langsung gitu ya, secepatnya. Oke, apa kabarnya teman-teman semuanya nih? Waduh, udah rame aja nih, baru berapa menit udah langsung rame. Halo, tim jomblo, tim bucin gitu ya, semuanya udah pada rame, luar biasa. Apa kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik dan sehat-sehat semuanya ya, walaupun di kondisi yang mungkin serba nggak kondusif dan serba tidak pasti, tapi semoga kita semua dalam keadaan sehat dan aman gitu ya teman-teman ya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman semuanya, perkenalkan, aku Adisti. Hari ini aku yang akan menemani teman-teman semua untuk ngobrol-ngobrol bareng nih, terkait dengan hubungan percintaan dalam the new normal, seperti itu. Nah, teman-teman, tadi aku udah kenalan ya dengan diriku sendiri. Sekarang aku mau mengajak teman-teman untuk berkenalan dengan keluargaku, gitu, yaitu Aetra Learning Center, gitu. Nah, memang kami, Aetra Learning Center adalah Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berbasis ilmu psikologi positif. Jadi pendekatan yang kita lakukan memang berdasarkan ya paradigma psikologi positif seperti itu. Dan kita nih sudah berkiprah di dunia ini sejak tahun 2008. Jadi sejak tahun 2008 kita sudah melakukan misi edukasi kita sudah mengedukasi teman-teman dari berbagai institusi, baik dari sekolah, dari perusahaan, dari komunitas masyarakat, yang kita sudah edukasi juga untuk gimana ya caranya dalam meningkatkan kondisi psikologis yang lebih baik, seperti itu teman-teman. Nah, bentuk programnya juga macam-macam nih teman-teman. Ada yang seminar, ada workshop, ada training juga, dan baru-baru ini kita juga udah mulai webinar secara online gitu. Tapi Aetra nggak cuma punya program yang berbayar, Aetra juga punya program edukasi gratis nih. Contohnya yang sekarang lagi teman-teman lakuin juga gitu, webinar gratis Pekan Melek Sehat Mental. Kita juga ada di teman-teman gitu. Dan nggak sampai di situ aja, kita juga punya podcast bernama Titik Terang gitu ya. Ya teman-teman boleh search aja di Spotify-nya, boleh dibuka gitu ya. Di search aja Titik Terang, itu langsung hostnya adalah Kak William Sullivan Budiman sendiri dan Kak Jessica Farolan. Yang di sana kita juga akan discuss tentang insight-insight seru tentang kehidupan sehari-hari. Dan gestarnya juga gak kaleng-kaleng ya teman-teman ya. Terakhir kita ada diskusi dengan Enes Prakasa dan juga dengan Panji Pragiwaksono dan masih banyak lagi. Jadi sok lah teman-teman langsung aja buka Spotify-nya lah gitu ya, langsung follow aja tuh podcast Titik Terang gitu. Nah teman-teman, untuk Aetra Learning Center sendiri kita juga memastikan bahwa program yang kita jalankan memang program terbaik yang bisa kita berikan baik ke teman-teman maupun klien kami juga. Dimana kalau misalkan dari program yang kita buat, kita memang buatnya itu secara tailor-made gitu. Jadi semua program yang kita buat adalah disesuaikan dengan kondisinya teman-teman ataupun klien kami gitu. Contohnya justru juga dengan webinar ini gitu ya, teman-teman mungkin udah pernah dapat survei dari kita sebelumnya. Nah, survei itu yang jadi dasar untuk kita dalam membuat webinar kita hari ini kayak gitu. Dan yang kedua adalah kita adalah biro psikologis pertama, Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia pertama yang menggunakan paradigma positif psikologi, yang pendekatannya adalah psikologi positif. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama, kita langsung saja nih masuk ke acara puncak dari hajatan kita gitu ya. Seperti tadi kita juga udah bilang juga, hari ini aku tidak akan ngobrol sendirian. Hari ini aku bersama dua wanita-wanita luar biasa lainnya gitu. Yang pertama ada Kak Zoya Amirin gitu ya. Hari ini Kak Zoya Amirin, aku akan singkat aja menjelaskan tentang siapa nih Kak Zoya Amirin gitu. Walaupun kayaknya semua udah pada kenal ya Kak Zoya ini siapa, karena udah di mana-mana gitu Kak Zoya. Oke, Kak Zoya Amirin adalah seorang seksolog klinis. Kak Zoya itu
sangat aktif sebenarnya mengedukasi masyarakat Indonesia tentang seksualitas dan juga hubungan di berbagai platform gitu. Jadi kalau misalkan lihat Kak Zoya nih udah ada di IG, udah ada di TV, udah ada di radio juga Kak Zoya udah ada gitu, udah di mana-mana gitu ya Kak Zoya. Oke deh, tanpa berlama-lama kita langsung panggil yuk Kak Zoyanya ya. Hai Kak Zoya. Halo Kak Zoya. Halo. Kak Zoya ada di mana Kak Zo? Halo Kak Zoya. Kak Zoya hilang. Yay! Halo Kak Gaptek Zoya. sedikit, Di San maklum. Francisco. San Francisco background-nya. Kangen Oh. jalan-jalan. Tadi ke San Francisco naik mobil gitu ya, naik ke Francisco ya Kak. Iya, Gak apa-apa. ternyata. Boleh lah di sini Kak kita Kak. Siap. Oke Kak Zoya. Halo Kak Zoya. Apa kabar Hai. Kak Zoya? Crazy busy as usual, but I'm Oke. excited. Iya nggak sih? Ngomongin cinta mah selalu excited ya. Oke, Apalagi sama super Ines. duper yummy Kak Zoya. Oh, aku yang deg-degan Kak Zoya malam ini sebenarnya. Nah, aku cuma MC doang gitu ya kan ya. Oke, kalau gitu langsung aja Kak Zoya kita panggil nih. Luar biasa satu lagi gitu ya. Ines yang ini Ines gitu ya. Seorang psikolog klinis yang juga sudah malang melintang secara aktif untuk mengedukasi baik secara online maupun offline, sama juga tentang kesehatan mental dan hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas juga gitu. Kak Ines sendiri juga sudah sering banget nih mengedukasi, memberikan penyuluhan lewat Instagram juga dan acara-acara talk show gitu ya, baik offline maupun online seperti itu. Dan Kak Ines juga merupakan dosen paruh waktu di Fakultas Psikologi Unika Atmajaya, kampusku tercinta gitu. Oke, langsung aja. Hai Kak Ines. Halo Kak Ines. Halo. Hai, udah kedengeran belum? Ini loh semua. Udah kedengeran nih Kak Ines. Beautiful, very beautiful and gorgeous. Thank you, you too. Halo semua, thank you banget. Wah, langsung tuh hai Kak Zoya. Iya, lagi bacain komennya. Cantik banget Kak Zoya gitu. Oke deh. Nah, karena kita semua udah ngumpul gitu ya. Jadi teman-teman, ini adalah 3 darah yang malam ini akan mengupas tuntas tentang semua hubungan percintaan teman-teman di kala adanya normal gitu teman-teman ya gitu. Right. Jadi kayaknya nih teman-teman udah pada nggak sabar nih teman-teman, Kak Zoya, Kak Ines ya udah pada ribuh banget tuh kayak aku jomblo, aku tidak gitu. Jadi mungkin kita langsung get to the point nih. Tapi kalau misalkan dari aku lihat ya sebenarnya tugas kita malam ini tuh agak berat gitu ya Kak Zoya, Kak Ines ya. Karena kita mau membahas tentang dunia percintaan yang sedang kena azab sejarah internasional gitu. Di mana hari ini nih dunia percintaan sedang mendapatkan ujian terbesar, yaitu krisis pandemi gitu. Mungkin sebelum kita dan Aitra Learning Center sendiri sih sebenarnya juga sudah melakukan survei juga gitu ya tentang apa sih sebenarnya yang dirasakan teman-teman tuh ketika lagi berdinamika dengan hubungan percintaan mereka, tiba-tiba corona nih, tiba-tiba pandemi gitu. Tapi mungkin sebelum kita bahas ke sana, mungkin boleh di-sharing dulu kali ya Kak Zoya, Kak Ines gitu. Kan Kak Zoya, Kak Ines sebagai psikolog juga yang mungkin sudah udah addressing beberapa isu yang seperti ini gitu. Nah, kalau misalkan dari Kak Ines sama Kak Zoya, sebenarnya kalau dari pengalaman Kak Ines, Kak Zoya sendiri, si COVID-19 ini sudah seberapa berdampak sih di hubungan percintaan gitu? Apakah how is it kayak maksudnya apakah itu udah berdampak sangat buruk atau mungkin Kak Ines sama Kak Zoya sendiri sudah melihat pattern-nya nih, struggle yang dirasakan orang-orang ketika harus pengen menjalani hubungan percintaan tapi pandemi gitu. Boleh Kak Zoya atau Kak Ines sharing-nya silakan gitu. Boleh Kak Ines dulu, boleh Kak Zoya dulu gitu. Ines, silakan Ines. Kak Ines, mohon maaf, di mute Kak Ines. Sorry ya ampun. Oke. Sorry dari tadi ketawa-ketawa jadi nggak kedengeran juga ya. Iya. Oke.
Kalau misalkan dari yang aku dengar-dengar atau aku lihat-lihat gitu ya, memang ya tadi kalau katanya Adisti itu kena azab, mungkin ada benernya kali ya, maksudnya beberapa orang merasa seperti itu gitu, karena tantangannya banyak banget. Dan kalau misalkan mau kita pilah-pilah gitu ya, perjalanan cintanya orang-orang ini kan mungkin juga berbeda-beda. Ada yang memang udah di hubungan yang stabil, mau menikah, itu juga kena dampak gitu. Karena pernikahan itu ya teman-temanku juga banyak yang usianya usia menikah gitu. Orang-orang bilang katanya umur-umurku tuh banyak lah yang nikah gitu. Padahal sebenarnya kalau usia nikah sih terserah ya, mau nikah mau enggak juga terserah. Tapi jadi intinya banyak lah, beberapa di circleku tuh juga married gitu. Terus mesti ke-postpone atau ganti rencana gitu. Ini apakah mau upacara keagamaannya aja atau gimana gitu, atau orang-orang yang menikah yang atau merencanakan pernikahan juga kena dampak gitu. Kemudian itu yang memang sudah stable hubungannya. Tapi kita lihat juga orang-orang yang memang mungkin baru-baru menjalin hubungan gitu ya. Terus kejebak LDR pernah gitu kan, karena misalkan satu di mana gitu, nggak ketemuan putus gitu kan. Jadi macam-macam banyak ceritanya. Putus pas corona tuh juga aduh banget sih sebenarnya ya, karena double stresnya ya, Nes. Double stresnya gitu, karena udah putus corona, COVID, stressful. putus lagi, oh my god. Iya, dulu mungkin kalau putus kan kita bisa pergi-pergi ya gitu, menghibur diri gitu kan. Sekarang mau pergi kemana juga gitu, teman-teman juga dibatasin ketemunya, sendirian di rumah misalkan. Ya mungkin itu jadi lebih galau, jadi lebih berasa gitu ya, luka-luka karena putusnya itu gitu. Terus belum lagi kita ngomongin yang single ready to mingle, tapi ya itu mau mingle di mana? Mau mingle di mana? Main duduk di sofa selonjoran main dating app mungkin. Udah ketemu yang cocok, terus gimana nih mau ketemunya, itu juga susah kan, ribet. Jadi tantangan-tantangan itu kalau aku lihat banyak sih gitu, dari berbagai stages of relationship, baik yang sudah punya relationship maupun yang belum dan mau memulai, itu semua ada tantangannya. Kalau Kak Zoya gimana, Kak? Bener banget, aku mau nerusin ke kegalauan yang dibilang sama Ines gitu. Tapi aku melihat dua sisi gitu ya dari kejadian ini. Jadi yang single sama yang married itu dua-duanya punya tantangan yang lumayan dramatis kalau aku lihat pada saat pandemi ini. Ya benar, kita udah ready to mingle gitu ya, tapi aku juga melihat ada bagusnya juga gitu ya, mungkin blessing in disguise kali ya. Jadi ada berkah di balik semua musibah ini. Satu, kita jadi bener-bener tahu kalau misalnya kita itu sebenarnya nyari relationship buat apa sih gitu kan ya. Kayak misalnya kalau dulu kan kalau misalnya di dating apps gitu ya, kalau milih cowok gitu ya, kayak milih sepatu kan ya, wah lucu, nggak lucu gitu, ini lucu gitu kan ya. Sekali milihnya banyak gitu ya. Terus gitu, banyak nih gitu, dikumpulin dulu nanti mana yang chattingnya baru asik dan segala macam. Nah kalau aku lihat sekarang kita sebenarnya masih bisa melakukan itu, cuma tidak bisa langsung mingle. Tapi gini, memang kalau misalnya kita cuma mau senang-senang aja, cuma mau berprosesnya kayak gitu-gitu aja, emang nggak bisa ketemuan dan melakukan hal itu. Tapi at the same time kita mungkin jadi tahu, gue nih sebenarnya mau cari apa sih di relationship ini, karena akhirnya kalau emang terlalu basi, terlalu standar, mungkin kita nggak akan mau tanggepin, Nes. Iya kan, kalau misalnya sekarang kayak, wah ini dia lucu banget nih, terus dia gitu conversation-nya enak gitu, gue mau terusin gitu, dan mungkin ya cuma bisa nge-zoom gitu ya, tapi most likely kalau aku sih melihat ini ada untungnya di satu sisi, karena bisa ngefilter orang-orang yang cuma mau one night stand doang, yang cuma bener-bener mau nge-sex doang, yang cuma basi gitu, atau nggak mau cari ini aja kali ya, atau predator yang rese doang, justru malah akan ke skip loh, karena pada saat ke filter gitu, karena ya kalau lo nggak serius kan lo agak males untuk spending your time gitu ya. Ada banyak hal lain yang juga bisa lo lakukan gitu ya, dan nggak bisa benar-benar ketemu gitu. Cuma kalau enaknya dulu ketemuan itu kadang-kadang bisa membuat kita tuh jadi kayak latihan gitu ya. Jadi dating dulu tuh kayak latihan untuk
oh gue tuh ternyata lebih suka sama orang yang tipenya kayak gini. Kalau yang kayak gini gue nggak suka gitu. Itu jadi kayak tim seleksi gitu dulu. Kalau sekarang kita justru makin menseleksi diri kita sendiri kayak I really like this person nih. Gue sukanya sama yang kayak gini. Kalau yang kayak gini aku tuh nggak suka. Jadi kita hanya akan menanggapi yang benar-benar kita suka. Kalau aku ngelihatnya gitu. Kalau kita mau. Jadi kalau nggak niat ya udah kita akan udahlah cuekin aja. Nah, cuma tantangannya adalah yang udah pacaran. Begitu loh udah pacaran gitu ya, terus udah gitu malah jadi malah makin garing ya pas lagi LDR-an begini gitu ya kan, tiba-tiba LDR meskipun kode posnya masih sama, tapi kan terpaksa harus LDR karena agak relatif susah gitu ya untuk misalnya gabung. Kalau aku ngelihatnya Nes, jadi yang LDR-an ini sebenarnya malah jadi membuktikan lo tuh sebenarnya cocok apa enggak. Jadi kayak di press gitu. Aku dulu tuh suka bercanda gini. Wah kalau misalnya macet ya, itu kadang-kadang tuh macet aku suka nge-tweet gitu ya, atau aku I say something in my Instagram story, aku bilang gini, gila ya, ini macetnya nih parah banget nih Jakarta gitu loh. Mungkin ada beberapa kota besar yang bisa merasakan kegilaan macetnya Jakarta, kayak misalnya Denpasar, siapa yang ada di Denpasar, Surabaya gitu ya, Manado, Ujung Pandang, itu tahu tuh macetnya tuh kayak apa gitu ya, kurang lebih kita hampir sama kan, beda-beda hektiknya doang. Aku sampai mikir gini dulu waktu misalnya pacaran, aku sampai mikir gini, saking lamanya nih macet dan saking crowdednya ini, orang itu bisa jadi kalau misalnya dia lagi hubungan percintaan itu bisa jadian, putus lagi tuh, saking hektiknya macet gitu. Bisa berantem, bisa heboh gitu. Itu macet gitu. Tapi kebayang nggak sih kalau misalnya kayak gini, mungkin kita jadi bisa tahu, kalau saat LDR dan pandemik membuat kita malah nggak makin dekat sama si orang ini, jangan-jangan ini adalah problem-problem yang tertunda. Sebenarnya kita nggak cocok-cocok banget, tapi karena kesibukan, kita nggak pernah benar-benar addressing, kita nggak pernah benar-benar kayak fokus gitu ya sama sebenarnya kita tuh cocok apa enggak sih gitu. Kita mau hal yang sama apa enggak sih gitu dalam relationship. Kalau buat aku malah ini keren loh, momen-momen untuk memfilter sebenarnya lu tuh mau banget sama dia atau karena males cari yang lain gitu ya. Atau ada masa depannya nggak sih sama ini orang gitu. Nah, kalau urusan pernikahan gitu ya, kalau kita masuk ke pernikahan aku ngelihat bahwa ya, biggest concern terbesar aku adalah kepedulian terbesar aku adalah pada mereka-mereka yang menderita KDRT gitu ya. Karena biasanya mereka kalau ada yang di hubungan yang KDRT, begitu pasangannya pergi, mereka agak napas sedikit gitu ya untuk bisa menghadapi ini. Tapi kalau sekarang gila 24 jam gitu setiap hari lo mesti ngadepin si abuser yang sama gitu. Itu yang paling menyedihkan gitu dalam pernikahan. Tapi di sisi lain mereka-mereka yang kayaknya biasa-biasa aja tapi pas pandemi malah lebih sering berantem, kemungkinan itu sebenarnya ada banyak hal kecil-kecil, kalau bahasa psikologinya tuh apa ya, precipitating event kali ya. Hal kecil-kecil yang lama-lama jadi membukit dan akhirnya nyerang gitu ke dalam relationship kita gitu. Itu in a brief gitu ya, dalam singkat itu ada 3 tahapan dan perbedaan relationship yang aku perhatikan di masa-masa pandemi dan new normal ini gitu, Nes. Iya. Iya, aku setuju juga sih sama Kak Zoya, karena memang kalau aku lihat ya Kak, justru kalau aku kepikirannya ya, karena ini lagi situasinya pandemi, dan effort banget kan sebenarnya kalau misalkan mau menjalin hubungan, ya kan? Mau di segala stages, itu yang maksudnya baru kenal-kenalan, itu mesti pakai effort banget gitu. Ya maksudnya kita pikir-pikir gue nih orang worth it nggak sih gue abisin waktu gue, ya kan? Karena kalau dia terlalu ajaib juga males kan, Nes? Iya kan? Iya, kalau dulu mungkin kita nggak terlalu mikir, ya udah dijalanin aja, banyak kata-kata jalanin aja itu kalau kadang-kadang aku ngomong di Instagram tuh banyak tuh yang kata-kata jalanin aja ujung-ujungnya nggak ada apa-apa gitu. Jadi itu jadi mungkin sekarang orang tadi udah diwanti-wanti jangan curhat loh, Dis. Oh iya, astagfirullahaladzim, aku nggak boleh curhat. Oke, lanjut. Iya,
jadi kalau Kocak. sekarang mungkin mau dijalanin aja juga orang lebih mikir-mikir ini tuh sebenarnya worth it atau enggak, lebih banyak waktu di rumah juga, kontemplasi juga, refleksi juga sebenarnya yang gue mau tuh apa sih, ini orang tuh emang cocok sama gue atau enggak. Makanya kalau emang tadi aku setuju juga gitu kalau kata Kak Zoya, yang basi-basi atau yang nggak terlalu yang nggak terlalu serak-serak amat jadi kefilter dengan sendirinya. Tapi enaknya kalau buat mereka-mereka yang survive pada masa pandemi ini jadi ngerasa kok jadi lebih sayang ya, kok jadi lebih care gitu. Iya, mungkin itu jadi filter yang bagus juga bahwa ternyata gue secocok ini sama nih orang gitu. Ketika terjebak dalam kondisi seperti ini, kok gue malah makin care ya sama orang ini. Terus kita jadi relationship-nya malah makin bagus. Berarti yang sebaiknya dilakukan sama orang-orang kayak gitu adalah apa ya yang udah bener nih yang kita berdua lakukan gitu ya. Karena kalau ini sampai berhasil dan membuat kita itu bisa lebih santai, bisa ngadepinnya lebih oke, tetap berantem gitu. Cuma ya berantemnya mungkin lebih sehat gitu. Berarti iya, udahlah dia emang jodoh kayaknya gitu. Iya, ini juga tadi aku lihat ada yang nulis katanya nggak jadi nikah karena baru ketemu sisi atau karakter pasangan pas pandemi. Jadi memutuskan nggak nikah karena nggak tahu pandemi sampai kapan dan apakah karakter di pasangannya akan menetap atau enggak. Jadi ragu juga gitu. Menurut aku sih itu make sense sih gitu, karena menurut aku kan ini situasi pandemi ini kan memang extraordinary dan orang kita jadi bisa lihat true color-nya orang juga gitu Kak. Jadi bener. Iya nggak sih, kayak cara menghadapi tantangan gimana pertama, terus mungkin kan ada yang terdampak secara finansial juga atau dampak-dampak macam-macam, terus mereka tuh cara copingnya kayak gimana, cara mengelolanya tuh kayak gimana. Nah itu kalau yang udah jadi pasangan. Buat yang masih single ready to mingle, di dating app itu sebenarnya ada aja gitu orang-orang yang kayak ya ketemu aja nggak peduli apa-apaan gitu, padahal lagi pandemi gitu kan. Nah kita jadi tahu dong orang-orang ini tuh sebenarnya wataknya tuh kayak gimana sih, dia sepeduli itu nggak dengan kesehatan misalnya, atau dia orangnya yang ignorant, bodoh amat. Nah itu blessing in disguise sih menurut aku, karena kalau misalkan nggak ada pandemi mungkin kita akan tahu itu udah jalan 2 tahun, 3 tahun loh orangnya kok kayak gini gitu. Lebih parah lagi, Nes, udah keburu nikah gitu, kita baru tahu orangnya annoying dan cerai itu it's a lot of things ya. Kita tahu lah kalau misalkan dalam kondisi konseling gitu, apapun yang terjadi kita pasti nggak akan menyarankan orang untuk bercerai gitu ya. Kita pasti akan ayo fight dulu, lihat dulu kondisinya apa, lihat semua perspektif gitu ya. Tapi kan kadang-kadang ya kita juga sebagai sesama psikolog pasti kita tahu yang aduh ini orang sih sebenarnya udah susah nih gitu, ini udah agak berat nih gitu ya. Tapi itu mesti kipas-kipasin dulu. Jadi sebenarnya bagi mereka-mereka yang ngerasa kacau nih gitu ya, kok malah jadi putus sih saat kayak gini, bukannya sama-sama. Iya, dinikmati kepahitannya, karena bagaimanapun juga pain is inevitable gitu. Yang namanya kepahitan, kesedihan itu tak terhindarkan gitu sama sekali. Nah, tinggal bagaimana caranya kita itu kayak embracing gitu, kayak menikmati lah. Aduh, syukur ya gitu ya. Aku jadi tahu dia lebih banyak gitu daripada ntar udah nikah terus kita jadi ribut divorce gitu. Dan mungkin yang paling susahnya adalah let go kali ya, merelakan dia pergi gitu kayak. Karena apa? Karena banyak orang yang aduh masa nanti new normal, new relationship sih, terus gue mesti mulai dari awal lagi nih, gue mesti mulai jomblo dari jomblo lagi, nyari lagi. Pandemi jomblo gitu, nggak bisa kemana-mana gitu kan. Pandemi orang tuh kadang-kadang takut gitu, pandemi masa gue jomblo sih gitu, mau nyari orang baru tuh di mana gitu. Jangan sampai hubungan yang emang udah terseok-seok, yang udah aduh banget itu sampai ditahan-tahanin gitu. Tapi kadang-kadang jadinya kayak gitu ya Kak, karena takut sendiri. Iya, padahal sebenarnya ketakutan sendiri itu seringkali terjadi minimal dalam 1 tahun ya. Kita bayangin ya, kalau nggak pandemi juga, kapan kamu ketakutan paling besar? Biasanya udah dekat Lebaran atau Natalan, nih ya kan? Hari besar gitu. Banyak orang, atau Valentine, banyak orang yang ngerasa, oh my God, aku nggak mau jomblo. Nanti ditanyain, kok kamu cantik-cantik belum punya pacar? Kamu kok ganteng-ganteng masih sendirian? Itu annoying banget gitu. Jadi, sebenarnya dalam hidup kita udah mengalami hal-hal ini loh sebelumnya, yang kita akan di-pressure sama masyarakat. Lu nggak boleh jomblo, men. Kalau lu cakep gitu ya, lu cantik, lu ganteng, itu tuh
ajaib kalau lu jomblo gitu ya. Padahal kan jomblo bukan masalah cantik apa ganteng. Iya. Ya pilihan, ya timing gitu ya. Ada banyak hal juga yang harus kita proses gitu. Jadi jangan takut sebenarnya. Boleh kita bersedih gitu ya, karena kalau nggak sedih juga lo nggak manusiawi banget kan. Boleh kita yang nggak asik banget ya gitu ya, jomblo lagi gitu ya. It's okay. Mana teman-temannya gitu udah ya. nggak bisa diajak main gara-gara udah punya pada- pasangan semua misalkan. Itu yang paling miris biasanya. Joy, Tertinggal kenapa gua sendirian. tertinggal sendiri. Tapi kalau as a relationship expert, aku yakin aku sama Ines juga sama-sama setuju bahwa yuk kita nanti kita menikah bukan karena kita kesepian, kita menikah karena kita itu mau bahagia bareng dengan si orang ini. Jadi jangan sampai gue nikah karena udah umur. Tadi kan Ines juga udah bilang, iya umur berapa sih emang yang pantasnya nikah? Nggak ada umurnya sih gitu sebenarnya. Tapi bukannya aku sama Ines menyarankan kalian untuk menikah di bawah umur ya, di bawah 18 tahun. No. No, it's not. Kita nggak lagi ngomongin pernikahan dini. No. Ini ada bahwa menikahlah karena cinta. Menikahlah bukan karena, aduh gue capek kerja, gue mau nikah aja. Oh, oke. Itu adalah satu hal yang juga bikin dramanya lebih nambah lagi. Menikahlah karena cinta. Menikahlah karena kamu ingin menghabiskan waktu bersama dengan orang ini. Punya atau nggak punya anak nantinya gitu. Itu menikahlah karena alasan-alasan ini gitu. Karena itu kamu akan lebih survive gitu. Kamu akan lebih bisa bertahan. Kamu jadi mampu bahagia sama-sama dan bertanggung jawab sama kebahagiaan sendiri. Jadi kalau misalnya putusnya, apalagi yang alasan putusnya pada saat pandemi ini, gue nggak bahagia sama lo, gue bosen, aku tuh kamu nggak bisa membahagiakan aku. Wah, bersyukur banget kalau putus sama orang kayak gitu. Karena kita nggak harus menjadi orang untuk membahagiakan orang lain. Justru orang yang dewasa itu yang mampu bahagia dengan versinya sendiri gitu. Iya nggak, Nes? Iya. Jadi yang kadang aku juga suka gregetan adalah kalau misalkan ada beberapa orang, mungkin kadang-kadang lah kita namanya manusia ya, mungkin kita juga pernah gitu merasa pengen punya orang tuh karena ada yang kosong dalam diri kita untuk mengisi kekosongan gitu, atau untuk melengkapi, ada yang broken di dalam, ingin diperbaiki oleh orang lain yang kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut aku itu bukan alasan yang sehat juga ya, karena artinya kan kita jadi bergantung sama orang itu dan menuntut bahwa orang itu membawa sesuatu yang lebih ke dalam hubungan untuk membahagiakan kita, padahal sebenarnya kebahagiaan itu kan juga tanggung jawabnya masing-masing gitu. Jadi ya udah, maksudnya kalau misalkan mau jalan berdua, ya kebahagiaanku tanggung jawab aku, kebahagiaanmu tanggung jawab kamu, tapi kita jalan berdua, aku mau share sama kamu gitu, bukan lebih enak. Ya, nah di sini tuh udah teriak-teriak tuh Anas tuh ya. Hai Anas gitu ya. Psikolog anak juga ya, berapa kali Anas harus merefer ya, Nas ya, merefer orang tuanya ke kita karena mereka menikah itu nggak siap gitu ya. Mungkin orang berpikir bahwa menikah itu untuk punya anak gitu ya. Sebenarnya kan menikah bukan cuma untuk alasan reproduksi. Mereka menikah karena udah waktunya nih, udah umur, udah segala macam. Giliran itu anak-anaknya udah deh diserahkan ke Anas ya untuk konseling ya gitu. Padahal orang tuanya sebenarnya nggak siap jadi orang tua. Udah nggak siap jadi orang tua, menikah bukan karena alasan cinta doang gitu. Anak-anaknya deh nanti yang merasakan dramanya dari kehidupan percintaan orang tuanya gitu. Dan buat aku nggak fair. Udah gitu anak-anak itu kan kayak, emangnya gue minta dilahirin gitu ya, aku minta untuk iniin gitu ya sama orang tua, kan enggak gitu. So jadi jangan menikah hanya karena alasan-alasan itu tadi, karena ujung-ujungnya bukan saja kalian akan berakhir di meja konseling aku dan Ines, tapi anak kalian akan berakhir di tempat konselingnya Anas gitu. Please, jangan lakukan itu gitu kepada generasi kita gitu. Itu kan sedih banget gitu. Please nikahlah karena lu cinta. Dan cinta pun itu juga mesti butuh effort, karena kalau kata Steinberg, itu kan kita ada momen di mana kita jatuh cinta. Of course gitu ya, falling in love. Tapi juga ada momen untuk bertumbuh dalam cinta, untuk grow in love. Nah, sanggup nggak gitu? Proses ini makan waktu cukup lama gitu, kalau menurut aku gitu. Iya, karena banyak, mungkin beberapa pasangan juga ngerasa, oh ya kayaknya hubungannya udah nggak kayak dulu lagi gitu. Padahal mereka mungkin nggak tahu gitu bahwa sebenarnya di dalam hubungan percintaan itu juga kan ada tahapan-tahapan
tahapannya, kemudian ada komponen-komponennya yang paling awal kuatnya tuh apa? Oh ya passionnya lagi kuat-kuatnya, pengen ketemu dan segala macam. Begitu udah jalan 1 tahun, 2 tahun, basi udah nggak cinta lagi aku sama dia. Terus menyerah gitu misalnya, pindah. Tapi kok polanya kayak gitu terus nih, jangan-jangan orang nggak terlalu aware juga gitu bahwa sebenarnya tadi kayak yang kata Kak Zoya bilang, kita tuh bukan cuma jatuh cinta aja, tapi bertumbuh dalam cinta juga. Jatuh cinta yang mau, bertumbuhnya jangan-jangan nggak mau gitu. Karena emang lebih enak jatuh cinta kan. Iya, Kalau emang jatuh cinta lebih itu kayak gampang banget gitu. Effortless lah kalau jatuh cinta tuh, yang kayak ngeliat genteng rumahnya aja kita senyum-senyum gitu ya. Tiap hari bangun pagi itu kayak ada gantungan baju di mulut kita, ketawa terus bawaannya. Oh, siapa yang nggak mau sih ngerasa kayak begitu setiap hari? Tapi jangan lupa gitu, itu adalah proses awal. Nah, proses selanjutnya itu adalah bagaimana kenangan-kenangan pada saat jatuh cinta itu bisa masuk ke masa intimacy kalau kata Steinberg gitu ya. Dan akhirnya nanti kita akan masuk ke masa komitmen. Jadi bukan aku bilang, betul tadi ada yang komentar itu keren deh yang bilang, iya, kalau mau masuk pernikahan gitu, kalau relationship yang serius itu adalah kompromi. Jangan lupa, bukan cuma kompromi, tapi harus adjustment. Kalau kompromi aja, kita capek. Kayaknya apa-apa dikompromiin gitu. Harus ada adjustment gitu, harus ada penyesuaian. Boleh misalnya ya, dalam 10 kejadian, kamu boleh kompromi 3, 4, paling banyak 5 kali gitu. Usahain. Nah, sebagiannya mesti ada penyesuaiannya juga. Kalau nggak, hidup cuma buat kompromi doang, itu ngegelin gitu. Dan jangan lupa gitu, kebanyakan masih banyak perempuan yang suka mikir bahwa oh nikah itu adalah untuk susah bareng. Atau kalau ada laki-laki yang mengajak nikah itu, yuk aku mau cari perempuan yang bisa diajak susah bareng. Jangan mau, please jangan mau. Gitu. Apalagi kalau misalnya udah sekolah capek-capek ya gitu ya, misalnya let's say udah sampai kuliah sampai S2, apalagi kalau secanggih ini sampai IPK-nya 4 gitu, terus mau diajak susah doang sama cowok, ya nggak mau lah, halo gitu. Kalau lo mau nikah gitu, ajak senang-senang bareng dong, bukan ngajak susah bareng. Dis, kenapa Dis? Kak Zoya, Kak Ines, sebenarnya aku banget sih sebenarnya sama obrolan. Kayaknya aku agak delay nih. Kalau misalkan hubungan LDR, ini suara aku yang LDR sama Kak Zoya sama Kak Ines gitu ya. Mohon maaf. Tapi kalau misalkan dari yang tadi Kak Ines sama Kak Zoya diskusin, aku setuju banget. Dan aku tertarik sama coping style yang tadi Kak Ines bilang sih sebenarnya. Bahwa, dan setuju juga sama poinnya Kak Zoya juga, bahwa kalau misalkan ternyata di dalam pandemi ini nggak azab yang tadi aku bilang gitu ya, malah itu suatu mukjizat untuk melihat bahwa is this the right person for me gitu. Karena dengan adanya krisis ini kan kita jadi kayak ngelihat, kayak Kak Zoya bilang, kita jadi kayak melihat warna asli si orang ini gitu, bulu-bulu asli si orang ini gitu kan ya gitu. Dan kita bisa nyanyi ketika krisis terjadi langsung nih muncul I see your true color tuh kan, aku dipancing terus nih Kak Zoya, aku nggak bisa gitu. Nah, kalau misalkan misalnya berbeda nih antara si A sama si B. Aku interested sama poinnya Kak Ines, Kak. Kalau misalkan kita lagi krisis nih, terus coping style-nya kan jadi beda. Dimana ini juga ada nih pertanyaan dari netizen gitu ya, yang udah jawab dikit. Kak, kalau misalkan aku love language-nya adalah physical touch gitu. Terus gimana? Aku lagi LDR, terus lagi pandemi dengan semua krisis yang ada, dengan semua kemasan aku tuh pengen di-touch tapi aku kekurangan kesentuhan. Gimana ya caranya kita bisa blend in dengan dua coping style berbeda mungkin gitu. Ini menarik sih ya. Tadi kan kita ngobrolin Kak Zoya bahwa ini kan bisa jadi blessing in disguise juga, tapi emang bener juga sih kalau misalkan ada orang yang tadi ya dia kepikiran ini kayaknya gaya atau bahasa cinta gue itu physical touch gitu kan. Tapi sekarang ya nggak bisa pegang-pegang, nggak bisa touch gimana gitu kan, mungkin itu lebih menantang. Iya, itu maksudnya memang aku ngerti itu mungkin lebih menantang sih gitu buat orang-orang yang mungkin lebih ngerasa bisa merasa dicintai kalau misalkan ada sentuhan dan segala macam. Tapi sebenarnya aku juga pengen ini sih terkait dengan love language ini ya, atau bahasa cinta itu kan sebenarnya nggak saklek ya gitu. Kadang-kadang tuh orang tuh ngelihat oke, love language itu ada 5,
ada 5, yang paling tinggi apa? Udah itu doang yang dilihat gitu. Misalkan yang paling tingginya physical touch gitu. Padahal sebenarnya kalau kita ngetes keluarnya itu tuh bukan urutan sekarang, tapi persenan. That's right. Iya, itu persenan. Jadi orang-orang tuh kadang-kadang terpakunya sampai paling atas aja gitu. Enggak, sebenarnya kita juga jadi orang kan juga enggak cuman bekerja dengan satu mode doang gitu. Ada juga yang lainnya gitu kan. Dan kita kan juga bisa get kreatif juga di dalam situasi pandemi ini. Artinya physical touch kan enggak cuman dari pasangan yang enggak serumah doang kan bisa dapetnya gitu. Misalkan dia tinggal sama orang tua, misalkan dia tinggal sama sisters, adik, atau kakak gitu, itu kan juga bisa ada physical touch-nya, itu dapat dari situ gitu, dapat pelukan, dapat sentuhan gitu. Jadi kadang juga ini sih yang aku juga pengen note adalah tadi kita udah ngomongin soal betapa jomblo itu tuh kadang-kadang dianggap ngenes gitu kan, atau yang diidealkan adalah yang punya pasangan, seolah-olah kalau jomblo itu nggak bisa dapet kasih sayang gitu kan, padahal itu salah. Itu sama sekali nggak benar gitu, karena tapi kadang-kadang orang yang jomblo juga tuh jadi terpengaruh gitu loh, karena begitu kita lihat sosial media, orang-orang mengagung-agungkan relationship gitu. Couple Coba goals yang palsu. Couple goals dan segala macam. Kalau misalkan posting di sosial media, lihat deh engagement paling tinggi pasti kalau misalkan ada couple-nya, pasangan gitu. Jadi padahal kehidupan di balik itu belum tentu seindah fotonya ya, Nes. Exactly. Bukannya gitu kan. aku mau bilang bahwa semua orang itu gimmick aja, gimmick. Ya, tapi menurut aku, pengamatanku adalah ya memang kita tuh di masyarakat itu mengagung-agungkan relationship. Jadi seolah-olah kalau misalkan punya pasangan itu tuh kastanya lebih tinggi lah daripada yang jomblo gitu kan. Seolah-olah kalau jomblo itu tuh nggak dapat kasih sayang, sendirian gitu. Padahal jomblo itu tidak sama dengan sendirian. Jomblo tidak sama dengan tidak dapat kasih sayang juga gitu. Jadi itu yang kita juga perlu, menurut aku, berpikir ulang dan kemudian mengkritisi gitu. Buat yang jomblo juga kalau misalkan ngerasa aduh sepi, kenapa? Karena gue nggak punya pacar. Coba pikirin lagi. Bener nggak sih kita tuh sebenarnya cuman bisa dapet kasih sayang cuman dari pasangan doang, atau sebenarnya tuh bisa dari yang lain juga gitu. Iya, sebenarnya itu benar, itu tuh liquid banget. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita terlalu fokus sama sesuatu yang karena ini paling besar, bahasa language-ku adalah ini, ya udah stuck kita di sana. Jadi itu kan merugikan kita karena kita memposisikan diri kita sebagai victim, sebagai pesakitan, sebagai orang yang gue lonely gitu. Nah, itu kan statement itu, pernyataan itu keluar dari diri kita sendiri gitu ya. Jadi sebagai jomblo, bukannya kamu itu berarti memiliki apa ya, istilahku tuh the joy of being single. Kamu itu punya sukacita yang tidak dimiliki oleh orang yang sudah menikah gitu ya. Jadi nikmati itu. Orang yang menikah atau yang punya pacar, mereka tuh punya ininya masing-masing gitu ya. Dan kalau menurut aku dunia jomblo itu adalah dunia di mana kalian itu bisa mempersiapkan diri kalian untuk melihat apakah gue ini termasuk orang yang asik nggak sih kalau dikencanin. Kebayang nggak sih kalau misalnya gue kencan dengan diri gue sendiri kayak apa sih gitu? Apakah gue seasik itu orangnya gitu? Atau misalnya ada hal-hal yang mesti gue adjust, gue sesuaikan gitu? Atau gue mesti belajar jadi orang yang mature dulu gitu kan ya misalnya. Jadi kalau misalnya Gil ditanya, pernah ada yang nanya gini, Nes, Mbak Zoya, jadi kira-kira kalau misalnya orang itu berapa lama sih orang tuh tahan untuk nggak bersentuhan, untuk nggak bersosialisasi selama masa pandemi? Ya, kalau nanya kayak gitu ya, emang nggak, pasti jawabanku akan membuat depresi gitu, karena psychologically nggak ada yang tahan secara psikologis. Tapi karena situasinya lagi seperti ini, jangan dilihat mana yang kita nggak bisa bikin. Karena semakin tambah stres, kita akan semakin gini, situasi ini kita nggak bisa kontrol. Kalau kita fokus pada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol, seperti sarannya Ines tadi, kita akan makin stres. Gimana kalau kita, ya udah, gue lagi nggak bisa sentuhan sama pasangan gue. Kalau gitu, second best, ya hal kedua terbaik yang bisa gue nikmatin adalah mungkin sama keluarga gue.
orang terdekat. Or kalau dalam kondisi aku, I'm a dog person kan, itu, wah itu setiap hari anjing aku uwel-uwel tuh husky-nya, kayaknya dia udah bosen sama aku gitu ya. Tapi kita bisa mencari affection dengan berbagai cara, afeksi itu dengan berbagai cara gitu. Jadi yuk jangan kaku gitu. Kalau kita terus-terus fokus pada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol, kita stres loh gitu. Udah pasti dijamin stres. Nah yang bisa dalam kontrol kita itu apa gitu, yang bisa kita lakukan. Oh aku bisa melakukan ini gitu ya, aku bisa lebih banyak meluk orang tuaku, aku lebih banyak bisa meluk adik-adikku gitu ya, atau misalnya anak gitu ya, ada berapa banyak waktu-waktu berkualitas kita yang juga sebenarnya kita skip pada saat-saat sebelum pandemi gitu, yang kita take it for granted, kita demi pacar sepelekan misalkan. Demi pacar gitu ya, harus keluar sama pacar. Nah sekarang waktu berkualitas itu bukannya duduk berdua, tapi main handphone sendiri-sendiri, itu mah nggak mindful. Ya kan? Karena badan kita di sini, otak kita, hati kita ada di tempat lain gitu. Nah, sekarang adalah saatnya kita menikmati yang namanya mindful, be present gitu ya, bahwa hari ini aku mau nikmati dengan hari ini, karena terlalu banyak ketidakpastian di hari esok. Yuk jangan nambah-nambah lagi ketidakpastian yang akan bikin kita tambah stres gitu. So kita fokus pada apa yang kita bisa syukurin, kita fokus, tapi bukan toxic positivity ya gitu. Betul. Kalau biasanya aku ke klien Kak juga, Zoya, Kak Zoya. Sorry, Disti dulu deh. Kita tahu nggak apa-apa Kak Ines, langsung lanjut dulu aja. Nanti aku ituin aja, nggak apa-apa. Lanjut ya aja. Udah. Tadi mau nambahin Kak Zoya sedikit. Kalau aku biasanya ke klien untuk bantu mereka itu kadang-kadang kan orang lebih gampang kalau ada visualnya Kak. Jadi aku minta mereka juga untuk bikin 2 kolom. Jadi kalau misalkan mereka lagi stres, mereka lagi ngerasa kayak terhimpit, nggak punya pilihan, kayak tadi tuh misalkan temen yang bilang aku tuh love language-nya tuh physical touch, tapi sekarang kan aku lagi nggak bisa kontak sama siapa-siapa gitu kan. Di situ kita ngerasanya jadi mungkin bisa membuat seorang itu ngerasa kayak victim gitu, ngerasa kayak nggak berdaya di sana. Nah itu perasaan paling nggak enak sebenarnya, dan itu juga jadi perasaan yang membuat kita juga semakin melumpuhkan kita gitu pada akhir perasaan itu. Jadi tapi sebenarnya di segala situasi pun nggak mungkin kita tuh nggak punya pilihan, nggak mungkin kita tuh bener-bener tertinggal tanpa pilihan apapun sampai kita nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi kadang-kadang orang-orang itu kesulitan untuk melihat itu gitu, jadi mesti dibantu. Nah itu dibantunya pakai visual kalau aku, jadi pakai disuruh tulis aja gitu di kertas, bikin 2 kolom. Oke, situasinya kayak gini, yang kolom kiri adalah hal-hal yang di luar kendaliku, yang kolom kanan adalah hal-hal yang berada di dalam kendaliku gitu. Jadi at the end of the session itu mereka akan diminta untuk fokus ke yang kanan aja gitu, karena yang kiri udah nggak bisa diapa-apain. Nggak ada gunanya juga kita untuk menyesali itu. Tapi fokus ke yang kanan, apa yang bisa dilakukan, dan ternyata bisa aja banyak gitu, dan itu bisa membuat orang itu jadi ngerasa lebih berdaya, sehingga pada akhirnya dia keluar dari itu perasaan-perasaan terhimpit, perasaan-perasaan stucknya itu mungkin jadi lebih berkurang gitu sih. Itu bagus banget kalau misalnya kalian mau ngikutin saran Ines. Kenapa itu bisa membuat kalian keluar dari depresi, kesedihan gitu ya, untuk menemukan cinta ya, khususnya cinta pada diri sendiri dulu baru bisa cinta sama orang lain gitu ya. Karena itu membuat semua pikiran-pikiran kita itu, jadi kadang-kadang ketakutan kita itu lebih besar daripada kenyataan. Dan caranya Ines ini membantu kita untuk ngelihat fakta gitu. Jadi jangan lupa, feeling ya, perasaan perasaan itu nggak pernah salah, betul gitu ya. Ketika kamu ngerasa kesepian, kamu ngerasa sedih, tidak bisa terkoneksi, tapi jangan lupa gitu ya, perasaan dan fakta adalah 2 hal yang berbeda gitu. Jadi pada saat kita merasakan apa yang kita rasakan, Ines tadi mengusulkan untuk membuat kolom itu, karena biar kita lihat ini. Ketika kamu merasa kesepian, kamu ngerasa tidak bisa terkoneksi dengan orang lain, ini adalah perasaan-perasaan kamu, betul gitu yang kamu rasakan. Nah sekarang faktanya, apa yang bisa kamu kontrol dan tidak kamu kontrol, itu akan membantu kamu untuk bisa lebih coping gitu ya, lebih bisa mengatasi gitu ya, hal-hal yang di luar tapi itu. Kalau gitu. misalkan, Kak Zoya, tapi kalau misalkan yang tadi, kita kan ngobrolin tentang
tentang bagaimana pasangan berdinamika dan bagaimana akhirnya mereka dapetin insight nih bahwa akhirnya ternyata kayak tadi Kak Ines juga bilang, ternyata ada hal yang bisa kita kontrol, ada yang kita nggak bisa kontrol, dan how we manage that juga. Dan akhirnya maturity kita jadi nambah juga nggak sih akhirnya karena si pandemi ini gitu, untuk melihat ada yang kita kontrol, ada yang nggak kita kontrol. And you don't have to believe everything that you thought and you feel juga, bisa di-filter nih gitu, bisa direfleksikan sama-sama gitu. Itu kalau misalkan itu kan dari dinamikanya, yang dimana itu mungkin bisa kita work things out lah gitu dengan si pasangan. Nah, ada pertanyaan menarik nih dari netizen itu. Aku perwakilan netizen gitu ya. Ada pertanyaan menarik dari perwakilan netizen gitu. Kalau misalnya seandainya kita sudah terlanjur melangkah ke pernikahan, sudah mengambil si tindakan ini gitu ya di kala pandemi, karena krisis akhirnya udah lanjut aja gitu ke step ini, udah terlanjur, terus seiring waktu pasangan kita ternyata nggak sesuai sama keinginan kita, bahkan cenderung merugikan. Itu kira-kira apa yang bisa dilakukan? Karena kayaknya kalau misalkan udah kayak gini nih, kontrolnya kan jadi kayak kecil banget nggak sih? Karena udah telanjur gitu. Apalagi dengan tekanan, waduh gue udah nikah, kalau misalkan gue divorce, gimana nih orang-orang ngomongnya gitu. Kalau menurut dari Kak Zoya dan Kak Ina sendiri, gimana untuk menjawab pertanyaan yang ini gitu? Oke. Halo. Nes? Mungkin Kak Zoya dulu. Oke. Kalau aku ngelihatnya gini, kan sebenarnya kita memang Ines tadi kan bilang kita tuh punya pilihan, ya betul. Pada saat kita seperti ini pilihan kita makin sedikit, tapi bukan berarti kita nggak ada pilihan. Kita bisa pada saat ini kita merasa stuck gitu, kita merasa aduh gue terjebak nih dalam pernikahan. Nah gimana caranya supaya keluar dari perasaan-perasaan terjebak dalam pernikahan adalah dengan mengajak pasangan kita untuk menjadi tim hore gitu. Jadi gini, mungkin tidak seserius harus membuat visi misi pernikahan ya gitu. Karena kalau udah pada saat stuck kayak begitu biasanya udah lelah, udah segala macam. Pertanyaan pertama yang biasanya aku tanyakan pada mereka-mereka yang merasa terjebak di dalam sebuah relationship adalah me time. Kamu pernah me time nggak masing-masing gitu ya? Satu gitu ya. Ketika orang-orang itu tidak diberikan kesempatan untuk me time, terutama pada saat pandemi begini, mereka itu nggak nge-charge. Jadi mereka itu membawa semua kejengkelan dan kekesalannya satu dengan yang lain sampai akhirnya mereka bertengkar. Ya, satu, me time itu penting. Kedua, selain me time, tidak boleh ada hal-hal yang terlalu spontan kalau di dalam masa-masa pandemi dan new normal ini. Kenapa? Karena terlalu banyak uncertainty, terlalu banyak ketidakpastian di sekeliling kita. Jadi pasangan-pasangan yang dulunya suka, wah ngasih surprise, tiba-tiba melakukan hubungan seks yang quickie sex atau apa gitu. Buat aku malah justru lebih berbahaya gitu pada saat-saat ini. Nah, karena banyaknya ketidakpastian, lalu terjadi di dalam relationship juga hal-hal yang seperti ini membuat orang makin merasa aduh kok capek ya, suffocating, sesak gitu karena merasa terjebak. Coba napas dulu. Ya, napas dulu gitu ya. Lalu coba pelan-pelan, aku nih sehari itu kan 24 jam. Minimal ya gitu ya, minimal kira-kira aku ada nggak sih waktu untuk diriku sendiri 15 menit, 10 menit gitu untuk aku napas aja dan aku tidak melakukan apa-apa gitu loh. The power of doing nothing. Aku nge-charge. Jadi kalau misalnya kamu itu nggak pernah punya me time, biasanya itu kamu kayak handphone yang dipakai terus kan. Nggak mungkin gitu, nggak draining, nggak habis gitu handphonenya. Itu nge-charge dulu. Kedua, coba duduk sama-sama. Biasanya mereka-mereka yang stuck di dalam relationship yang aku perhatiin ini selama masa pandemi adalah mereka-mereka yang nggak bisa ngobrol sama pasangannya tentang, jadi bukan ngeluh gitu ya, bukan juga literally curhat, tapi bilang gini, yang kita capek banget ya selama pandemi ini, kondisi finansial begini, ini begini gitu. Jadi sebenarnya ketika ngomongin masalah-masalah ini tanpa harus nyari solusi dulu, itu udah satu beban kira-kira terangkat gitu dari dalam relationship ini supaya nggak burn out. Jadi kalau aku melihatnya, yuk ajak pasangan sebagai tim yang kita harus survive bareng-bareng yuk di pandemi ini. Aku sih belum tahu caranya gimana. Kalau kamu udah tahu apa ya yang bisa kita sama-sama lakukan supaya apa? Jangan nunding gitu ya. Biasanya kalau kita udah capek, kita udah burn out, kita kan akan nuduh dan memojokkan pasangan. Itu malah bikin tambah parah. Kamu sih begini, harusnya kamu lebih cari begini, harusnya kamu begini. Udah, jangan ngomong kayak gitu.
napas aja dulu gitu ya, terus omongin bareng-bareng. Yang aku pengen bisa survive di pandemi ini gitu ya, tapi kok aku ngerasa pikiranku nih banyak banget ya negatif, aku banyak ketakutannya gitu. Boleh nggak aku obrolin ini ke kamu, kamu juga ngobrolin ke aku. Mungkin kita nggak bisa nyari solusi sekarang banget juga nih gitu. Tapi aku seneng kalau kita udah bisa obrolin ini. Jangan lupa, perempuan itu adalah makhluk yang sangat-sangat komunikatif. Mereka merasa dicintai ketika mereka bisa curhat dan sebagainya. Dan hati-hati, kebanyakan laki-laki berpikir komunikasi itu adalah hal yang mereka lakukan untuk mencari solusi. Jadi kalau dicurhatin, kebanyakan laki mikir, wah mereka harus dapat solusi ya, mesti cari solusinya gitu. Itu menurut Helen Fisher ya, karena laki-laki adalah makhluk yang seperti itu. Jadi pada saat ini ajak pasangan hanya untuk berdiskusi, nggak selalu harus cari solusi supaya mereka juga bisa relax gitu ya, untuk membahas ini berdua bahwa kita ini tim loh. Kita ini kayak tim di taruhlah ada salah satu acara TV itu Amazing Race gitu ya. Anggap aja Amazing Race ini adalah pandemi yang harus kita lewatin bersama. Kita mesti cari cara untuk bisa survive kondisi ini ya, dengan cara yang paling unik sekalipun gitu ya. Kita bisa tiba-tiba, kita ini yuk, kita bikin camping meskipun kita cuma ada di teras doang gitu ya. Di teras misalnya kalau rumahnya apartemen nggak punya halaman belakang, ya udah gitu ya. Kita harus punya kreativitas seperti Ines juga bilang tadi, harus ada kreativitas yang mungkin tadinya nggak kepikiran, tapi bisa jadi yuk yuk anggap aja kita lagi ke ke puncak gitu. Kita anggap aja kita lagi di mana gitu. Nah, andai kayak gini kan merangsang fantasi, merangsang kedekatan gitu ya, merangsang keintiman. Dan keintiman bukan selalu seks ya gitu. Banyak orang berpikir keintiman adalah seks. Keintiman itu adalah pegangan tangan, ritual-ritual romantis yang baru. Sehingga kita nggak feeling stuck. Nggak mungkin lah kita nggak merasa stres pada saat ini, apalagi pasangan, kondisi ekonomi dan segala macam. Yuk gitu, kita cari cara untuk bahagia bareng gitu. Ajak pasangan sebagai tim, jangan dipojokin dulu gitu kalau menurut aku. Silakan Nes. Iya, mau nambahin aja dari Kak Zoya tadi, aku setuju banget untuk menganggap pasangan kita tuh jadi tim. Karena beberapa case yang aku temuin itu, kalau tadi merefer lagi ke pertanyaannya Disti yang ditanyakan, itu jadi si pasangan ini tuh udah buru-buru gitu, menyimpulkan saya nggak cocok sama orang ini gitu. Yes. Jadi udah di label gitu. Pokoknya kita nggak get along, kita nggak cocok, kita tuh kayak anjing sama kucing. Itu kalau paradigmanya seperti itu mungkin agak susah gitu loh untuk balik lagi kan karena kita ngelihat pasangan kita itu sebagai lawan, bukan sebagai teman di dalam tim gitu. Nah, makanya penting juga sih untuk melihat pasangan kita, oh ya kita tuh berada di dalam satu tim yang sama, tujuan kita itu tuh sebenarnya bukan ngalahin satu sama lain, bukan saling menjatuhkan juga, kita tujuannya adalah untuk mencapai garis di depan dan di depannya lagi dan di depannya lagi itu bersama gitu. Jadi tugas yang menurut aku PR besarnya adalah untuk masing-masing berdua itu punya sense bahwa ya udah kita tuh satu tim ini. Memang mungkin di dalamnya ada ketidakcocokan, namanya kita dulu kerja kelompok gimana sih, kan ada juga ya pasti teman-teman yang aduh sumpah dia gabut banget, atau dia tuh kayak kok nulisnya tuh atau kok nulisnya tuh kayak ngelantur gitu misalkan, atau kok dia kayaknya setiap kali aku kasih pendapat bawaannya nyanggah mulu kayak dosen lagi nguji gitu misalkan. Jadi jadi kalau misalkan kita udah ngelihat teman kita musuh, kan sebenarnya agak susah ya untuk kita jadi kerjasama terus dapat membuat hasil yang memang memuaskan buat dua-duanya. Tapi kalau misalkan kita lihat, oke, memang kita ada yang nggak cocok sih di beberapa hal, ada beberapa hal yang memang mungkin kita berbeda, tapi tetap nih kita punya tugasnya itu untuk jalan bareng, untuk mencapai satu tujuan. Yuk, gimana caranya gitu supaya tadi sih sebenarnya udah dijelaskan dengan sangat jelas juga sama Kak Zoya bahwa ya mungkin ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan gitu, nggak mengeneralisir ya kita ya, tapi memang bukan untuk mengeneralisir, tapi memang kadang-kadang ada perbedaan seperti itu dan ada kebutuhan-kebutuhan yang disuarakan oleh pasangan yang nggak nyampe gitu ke orangnya. Yang satu pengen didengar, yang satu nyarinya solusi.
sebenarnya gue lagi nggak nyari solusi, gue cuma pengen dipeluk doang gitu kan, atau cuma didengerin doang. Jadi gitu. kayak puzzle gitu ya Kak antara pasangan ini gitu ya. Iya, iya. Jadi tapi dari sisi orang yang nyari solusi tuh kayak pasangan gue tuh nggak bisa diajak diskusi karena dia ujung-ujungnya balik lagi ke perasaannya, udah gue kasih solusi muter karena yang dipengen sama pasangannya belum dapet gitu, dia pengen kehangatan si pasangannya ini gitu kan, malah dikasih solusi gitu kan, bete gitu ya. Iya benar. Setuju banget aku kalau misalkan sama kata-katanya Kak Ines, aku setuju banget. Dan itu, mohon maaf begini curhat colongan gitu ya, emang itu relate banget ya aku. Silakan. Tapi aku seneng bahwa, aku tuh seneng banget bahwa memang faktanya adalah, it's all about how we complete each other nggak sih sebagai tim gitu ya. Kan itu kita kayak dua missing puzzle, yang nyatunya tuh gimana gitu ya. Tapi aku punya pertanyaan nih, mungkin aku mau nanya ke Kak Ines, lebih ke Kak Ines kali ya. Untuk, karena ketika dua orang ini kan sebenarnya jadi kayak dua missing puzzle yang harusnya mereka mencoba untuk menyatu gitu, kompatibel untuk menyatu. Tapi gimana kalau misalkan puzzle-nya kita sendiri itu tuh makin coak gara-gara si pandemi ini Kak gitu. Jadi kan kan puzzle kan masing-masing udah punya coak-coaknya sendiri. Misalkan kayak pasangan sudah punya kekurangannya masing-masing, sudah punya isu masing-masing, ditambah boom azab gitu, nggak azab, miracle dari Tuhan Yang Maha Esa gitu, ada si pandemi ini. Itu gimana ya Kak? Apakah kita bisa berjalan bersamaan dengan kita memperbaiki si puzzle kita sendiri, atau kita bisa berjalan beriringan dengan kita saling kompatibel juga, di mana puzzle kita juga membentuk lagi gitu bersama si puzzle yang kita live with ini gitu. Gimana Kak? Iya. Itu menarik sih tadi yang Disti bilang, karena artinya kan perumpamaannya pakai puzzle ya. Jadi kalau misalkan kita punya bentuk sendiri gitu. Nah, kebetulan di awal tuh cocok nih sama pasangan gitu. Jadi lekuk-lekuknya itu banyak pas matchingnya ya. Gitu ya, matching lah. Nah, tapi seiringnya berjalan dengan waktu, tadi misalkan kalau analoginya Disti adalah karena adanya stres, kemudian adanya pandemi, jadi ada yang tergerus nih dari diri kita. Nah, itu sebenarnya balik lagi tadi yang disampaikan sama Kak Zoya menurut aku gitu. Jadi jangan sampai juga kita tuh terlalu terpaku untuk ngurusin hubungan kita, karena kadang-kadang yang ketika memang kita merasa punya masalah di dalam hubungan, kita tuh sibuk cari segala macam cara untuk menyelamatkan hubungan ini, atau bagaimana menyenangkan pasangan kita lagi, atau bikin suasana jadi hangat lagi, tapi nggak sadar bahwa sebenarnya dirinya juga nggak happy gitu di sehari-harinya gitu. Nah, sebenarnya itu jadi sesat pikir sebenarnya, karena kalau misalkan kita berpikirnya seperti itu, ya gimana caranya kita bisa menjalin hubungan yang emang enak, yang seru, yang nyaman sama orang lain kalau kita sebenarnya belum bisa happy gitu sama diri kita sendiri. Jadinya kan kita ketika berrelasi sama orang, ibaratnya ya, kalau misalkan itu ada kata-kata di jidat kita tuh adalah kayak, ayo bahagiakan saya, atau ayo lengkapi saya gitu. Jadi bukan yang kita nggak membawa kebahagiaan lagi, atau kita nggak membawa diri sendiri kita lagi itu di dalam hubungan tersebut. Nah, itu kan jadinya kesalahan berpikir gitu loh. Jadi tahapannya tuh ada yang terbalik. Berelasi untuk berharap bahagia, padahal enggak. Jadi bahagia dulu, baru abis itu kita bisa berelasi, bisa bawa sesuatu di dalam hubungan. Itu sih, makanya penting tadi adanya me time tadi gitu kan, supaya kita recharge diri kita sendiri juga. Jangan terlalu, karena ibaratnya tuh kayak gini loh, kalau misalkan kita yang udah memang sendirinya nggak happy, yang udah tenaganya habis, udah drain sekali, itu bayangin nih, pernah nggak sih kalau misalkan dulu misalkan skripsian gitu, atau ngerjain apa gitu, ibaratnya tuh kayak tenaganya udah habis banget, dipaksa melek, nggak akan bisa juga kan gitu, atau itu jadinya stuck gitu, nggak akan bagus hasilnya. Tapi kalau kita istirahat cukup, makan yang sehat, kita bikin diri kita happy, hidupnya balance, duduk, mungkin itu bisa lebih produktif. Sama juga sih analoginya mungkin ketika di dalam hubungan. Dan jangan lupa kata-katanya ini tadi ya, Ines tadi, adalah karena gini. Karena kita cenderung mencintai orang sebagaimana kita dicintai.
Kalau kita nggak sanggup mencintai diri kita, kira-kira mau nggak sih orang dicintai dengan cara kamu mencintai diri kamu? Kita aja suka nggak peduli sama kebutuhan kita. Apakah kadang-kadang ketidakmampuan kita nerima diri kita apa adanya, ketidakmampuan kita mencintai diri kita proyeksikan seolah-olah kalau kita mencintai orang, kita bisa otomatis menerima diri kita. Padahal nggak bisa kayak begitu, gitu. Kalau kita nggak mampu menerima kekurangan kita, pasti kita juga akan cenderung punya kaca pembesar terhadap kesalahan pasangan kita. Jadi insecure terus, Kak, ya. Jadi insecure terus gitu. Nah, kebayang ya kalau misalnya kita tidak mampu menerima kekurangan kita, biasanya kita itu nggak ikhlas berbuat baik sama pasangan kita. Iya nggak? Kita ngertiin, tapi begitu dia annoying, kita langsung meledak. Lo udah gue ngertiin, udah gue cintai mati-matian, udah gue kasih Pamrih ya, Kak. Pamrih jadinya kan. Akhirnya kita mencintai dia juga seperti kita mencintai diri kita kan. Ya udahlah, kalau misalnya udah kayak gini kita harus terima aja, kita mesti bisa kayak gini. Nah, nggak bisa, kita harus tulus, kita harus bisa benar-benar terima kekurangan kita, karena benar-benar impossible psychologically ya, secara psikologis kita bisa mencintai orang demikian rupa, tapi kita nggak mampu mencintai diri kita itu, aku nggak pernah bisa lihat. Dan jangan lupa ya, Disti, kalau misalnya gini, relationship itu nggak ada yang sempurna, Disti. Jadi ketika kita mau mencoba mencari missing puzzle-nya gitu ya, kadang-kadang kita jalanin aja relationship itu gitu yang terbaik yang kita bisa. Karena dalam relationship itu bukan 50-50 loh. Dalam relationship itu dua-duanya mesti ngasih 100% gitu ya. Nggak apa-apa, nggak sempurna, tapi yang penting dua-duanya berbuat yang terbaik gitu ya. Karena kalau misalnya kita mau cari, aduh missing puzzle-nya itu nggak ketemu-ketemu, mungkin gue juga nggak akan pernah ketemu gitu. Karena ini adalah lifetime proses gitu yang namanya relationship itu. Kita harus never ending adjustment, kita mesti menyesuaikan dia setiap waktu, kita belajar tentang diri pasangan kita, karena kita yang sekarang aja mungkin beda dengan kita seminggu lagi nanti gitu. Kita yang sekarang adalah kita yang berbeda bulan lalu gitu mungkin, karena kan kita mengalami banyak hal, kita berproses banyak hal gitu. Jadi izinkan satu gini, pada saat boring atau pada saat berantem ya, itu bukanlah akhir dari dunia ini. Ya, ketika kalian ngerasa, aduh seperti yang Ines bilang, jangan label dulu. Berantem itu kadang-kadang bisa kok berantem yang sehat. Nggak selalu ketika kita nggak ketemu missing puzzle-nya berarti, oh my God, gue nggak cocok. Berarti kita harus bercerai gitu. Kita harus mengakhiri semuanya gitu. Kalau ada opsi gitu ya, Kak, sebenarnya. Selalu ada opsi. Aku tuh paling sering ya, ini adalah pesan-pesanku buat mereka-mereka yang baru menikah. Biasanya ketika mereka pergi honeymoon, bagi mereka yang counseling premarital gitu ya, yang persiapan pranikah, aku selalu bilang gini, nanti pada saat kalian sampai di tempat honeymoon, meskipun kalian sudah pernah melakukan hubungan seks pranikah sebelumnya, atau kalian belum pernah melakukan hubungan seks pranikah, kalian pernah tinggal bareng atau nggak pernah tinggal bareng sama sekali, tetap kalian akan mengalami beberapa friksi pada saat menikah. Karena ini adalah momen pertama di mana kalian benar-benar sebagai suami istri perannya, bukan lagi sebagai pacar, bukan lagi apapun yang sebelumnya gitu. Jadi benar-benar ini adalah suami istri. Dan biasanya pada momen ini orang itu sudah punya ekspektasinya sendiri tentang relationship. Harus sempurna yang namanya honeymoon. Harus begini. Begitu berantem itu kayaknya dunia berakhir. Terus nelfon nanti, oh my God, Mbak Zoya, kita berantem gara-gara salah naruh handuk basah. Dia tuh ternyata suka naruh handuk basah di tempat tidur. Aku tuh annoyed gitu. Toilet seat-nya tuh nggak diturunin gitu. Sepatunya nggak dilepas di tempat tidur. Tapi Kak Zoya, Kak Ines, tapi kalau misalkan tadi kita ngobrolin, itu kan sebenarnya tapi lebih ke arah gimana kitanya sendiri gitu kan ya. Lebih kayak tadi Kak Zoya bilang kayak dating with ourselves gitu. Jadi kayak yang berkencan dengan diri sendiri, lebih ke dengan diri sendiri. Nah, ada pertanyaan menarik nih di teman netizen saya gitu ya, bertanya, kalau misalkan karena hubungan cinta kaitannya juga erat dengan affair, gimana tanggapan Kak Zoe dan Kak Ines tentang meningkatnya perselingkuhan yang juga semakin meningkat saat pandemi ini? Kalau bisa bahas sedikit tentang perselingkuhan ini gitu. Aku juga mempertanyakan hal yang sama sih. Itu kan kalau misalkan kita lagi ngebahas tentang cara kita cope dengan diri kita sendiri. Tapi kalau misalkan ternyata orang ini jadinya kayak yang the one who's having affair, jadi di luar kontrol kita, itu gimana tuh tanggapan Kak Zoya sama Kak Ines? Wow. Silakan kasus affair ini nih gitu. Iya. Ini menikah atau pacaran nih?
affair-nya? Karena beda jawabannya. Wadidaw, ini namanya dia anonimus lagi ya gitu. Mungkin let's say kita bisa bahas dua-duanya, mungkin secara singkat aja nggak apa-apa kan? Ya. Tapi mungkin Kak Zoya udah ada pengen membuat ini, ada kalau menikah gimana, kalau misalkan berpacaran gimana Kak, mungkin silakan. Ya, kalau aku kelihatnya ketika dia baru pacaran aja terus udah selingkuh pada saat pandemi ini, ya berarti mungkin itu adalah ketidakmampuannya dia untuk berproses ya dalam sebuah komitmen. Jadi ada beberapa orang yang sering kali itu menghadapinya dengan perselingkuhan gitu ya, karena ya nggak sanggup ngatasinnya, nggak sanggup membahasnya gitu. Memang selingkuh kan selalu lebih mudah gitu ya bagi orang yang cari hack gitu ya, hacknya yang nggak oke lari gitu ya, lebih sebenarnya. gampang lah ya. Lari lebih gampang gitu ya. Itu kalau misalnya no question ya, kalau misalnya menurut aku perselingkuhan, jadi ada banyak orang yang mungkin pertanyaan yang lebih challenging itu gini Nes, terus kapan aku bisa memaafkan dia lagi gitu ya. Belum juga dibahas dulu kesalahannya, udah dibahas dulu memaafkannya dulu gitu kan. Indonesia Raya tuh biasanya gitu kan. Terus itu ada banyak orang yang lebih ya tapi kan aku mampu memaafkan dan sebagainya sebelum kita mencoba memaafkan, which is good memaafkan. Tapi memaafkan bukan berarti balikan lagi loh. Memaafkan bisa jadi juga berarti menerima kondisi bahwa kita berdua nggak cocok gitu, kita adalah two different person. Itu satu. Nah kedua, kalau misalnya soal menikah, perselingkuhan ini terjadi bisa jadi kalau misalnya ini adalah perselingkuhan yang pertama pada saat pandemi, kok aku agak curiga ini sebenarnya sudah terjadi sebelumnya tapi nggak ketahuan aja gitu. Karena nggak mungkin pada saat pandemi ini malah bisa ketahuan selingkuh sebelum-sebelumnya nggak selingkuh. Kok kayaknya kalau kita mau lihat pattern of behavior gitu ya, pola-pola perilakunya, biasanya kalau misalnya pada saat yang lagi susah kayak begini mereka malah selingkuh, apalagi pada saat kemarin-kemarin gitu ya lagi nggak ketahuan. Aku bukannya menakut-nakutin gitu, cuma artinya kita bisa melihat true color-nya orang gitu ya. Ini adalah beberapa cara orang melakukan stress release ya, melepaskan dengan cara gue mendingan cari yang lain aja, karena memang lebih mudah untuk menghandle, untuk melepaskan stres itu kepada orang lain, strangers yang tidak dikenal, dibandingkan untuk berusaha gitu dengan pasangannya. Jadi aku cuma mau bilang bagi mereka yang menikah gitu ya, aku percaya bahwa kalau dia memang masih mencintai kamu ya, dia pasti akan mencari, cinta itu mencari cara bukan mencari alasan. Kalau dia bilang abis gimana ya, aku tuh stres gara-gara kamu sih begini-begini, itu namanya gaslighting gitu ya. Dia hanya mengalihkan isunya dia, ketidakmampuannya dia untuk mengatasi situasi tertekan dengan menyalahkan kamu gitu. Jadi gini, pertama, tidak semua masalah harus kamu selesaikan gitu ya. Kalau memang dia adalah sama-sama orang dewasa, tanya dia sebenarnya kamu mau mengatasi stres ini dengan gimana? Karena bukan tanggung jawabku sebenarnya untuk mengatasi stres kamu gitu. Harusnya mereka mengatasi stres juga masing-masing. Boleh minta dukungan dari pasangan untuk mengatasi stresnya. Lalu jadi tim tadi yang aku dan Ines bahas gitu ya, untuk sama-sama ngejalanin ini, bukan dengan pengalihan isu gitu. Karena kalau dalam masa pandemi atau masa paling sulit ini dia berselingkuh, aku nggak kebayang sih, karena dalam relationship kan akan banyak sekali up and down-nya, akan ada banyak kesalahan yang harus dikubur gitu, akan ada banyak kesalahan yang harus dibahas gitu. Apa iya ya sanggup diteruskan? Coba tanya, apa sih yang dia dapatkan, apa sih yang dia cari, dan apa sih konsep dia bahagia bareng gitu. Kalau misalnya sampai menemukan pasangan itu berselingkuh. Tapi jangan juga langsung cerai ya gitu ya. Karena kalau terlalu cepat ngambil keputusan, akhirnya nanti setelah cerai pun jadinya malah nggak bisa move on gitu. Jadi cerai itu selalu adalah jalan terakhir ketika kita sudah melakukan segala cara untuk mencoba mencari tahu apa sih yang salah gitu, apa sih yang bisa saling dipenuhi, gimana sih cara mencintai yang lebih enak buat kedua belah pihak gitu, apa sih yang bisa diperbaiki kayak gitu-gitu kalau menurut aku. Silakan Nes. Iya, mau nambahin aja dari yang tadi udah Kak Zoya sampaikan. Kalau menurut aku juga terlepas, maksudnya bukan terlepas ya, kita juga dalam melihat perselingkuhan itu juga satu pertanyaan penting yang perlu ditanyakan adalah apa makna perselingkuhan itu.
gitu. Apa makna perselingkuhan itu buat si orang yang melakukan, buat orang yang diselingkuhin juga gitu. Karena menurut aku setiap perselingkuhan itu bisa beda-beda ya maknanya. Dan kadang-kadang itu justru memberikan kita insight bukan hanya terkait hubungannya, tapi juga terkait diri kita sendiri gitu. Saya itu sebenarnya mencari apa sih sebenarnya di dalam hubungan gitu. Karena setuju juga gitu, kita juga nggak boleh langsung buru-buru ya udah mendingan kalau gitu cerai aja gitu. Karena karena kalau aku tuh waktu pernah nonton TEDx. TED Talk itu oleh Esther Perel, bahas tentang perselingkuhan, ya, bahas tentang perselingkuhan. Iya, she's really cool. Nah, dia tuh bilang juga salah satu yang sering dia bilang gitu kepada klien-kliennya yang mengalami isu perselingkuhan adalah gini, banyak orang yang menikah, pernikahannya gagal, tapi kemudian menikah lagi. Dan nggak sedikit juga orang yang menikah dengan orang yang sama dengan sebelumnya, gitu. Jadi, yang mau disampaikan oleh Esther Perel adalah pernikahan kamu yang kemarin memang mungkin sudah berakhir dengan perselingkuhan itu. Nah, maukah kamu sekarang untuk membina pernikahan lagi nih yang baru nih dengan pasangan yang sama juga gitu. Jadi lebih solutif gitu, bukan hanya berfokus kepada oh ya udah kalau misalkan udah berselingkuh maka bubar jalan. Udah nggak ada lagi yang bisa dilakukan, karena kalau misalkan paradigmanya seperti itu kita juga jadi nggak bertumbuh juga, kita juga nggak jadi mendapatkan solusi apa yang memang seharusnya kita lakukan di dalam situasi ini gitu. Jadi balik lagi maknanya apa buat masing-masing orang itu. Dan kadang-kadang kalau misalkan kita berdiskusi dengan baik-baik terkait maknanya ya memang susah sih, mungkin kalau lagi hati yang tersakiti banget itu susah banget gitu untuk ngomong baik-baik tuh susah gitu. Makanya memang butuh proses juga gitu, mungkin juga bisa datang dengan ke psikolog gitu atau mental health professional untuk dibantu dulu memproses perasaannya sampai bisa lebih adem, bisa ngobrol, lebih memaknai, diskusi gitu. Nah, ini sebenarnya maknanya apa? Karena nggak jarang juga begitu mereka berdiskusi, oh ternyata tuh aku pengen kayak gini di dalam hubungan. Kalau misalkan kita terkait ngomongin aktivitas seksual juga deh, mungkin deh kalau misalkan dia selingkuh katanya iya aku dapet yang beda sama dia gitu misalnya. Tapi begitu diomongin, loh kamu kok nggak ngomong kalau kamu pengennya kayak begitu, kan aku juga mau juga. Kenapa enggak gitu. Ya? Iya gitu. Jadi Kak Ines kalau misalkan kita mengutip si Esther Perel itu sendiri ya, ternyata kalau misalkan Kak Ines sama Kak Zoe ingat tuh si Esther Perel sendiri, si Esther Perel ya, Esther Perel sendiri tuh juga pernah bilang bahwa ketika dia cheating atau misalkan misalkan ada orang yang having affair, itu it is more about finding another you than another person gitu ya Kak. Kalau misalkan dia salah, si Esther Perel tuh pernah ngomong gitu. Dan menurut aku ini jadi kayak jembatan dari diskusi seru kita pada malam hari ini gitu, dimana akhirnya seperti yang si Esther Perel bilang bahwa kalau misalkan kita chatting sama orang, it is more about finding another you than it is about finding another person. Bahkan kalau misalkan kita ditinggal sama orang, it is more about losing yourself than it is about losing another person. Dan mungkin ini yang mau dikatakan sama pandemi ini kali ya ke kita semua bahwa hey para rakyat di luar sana gitu, yuk kita saling sama-sama mengenal diri ini dengan krisis ini, mengenal diri dengan pasangan masing-masing juga, baik yang jomblo, yang lagi pasangan, lagi LDR, maupun juga yang lagi hari ini menikah dan sudah berumah tangga gitu ya, dengan konflik yang ada, akhirnya kita juga bisa sama-sama nggak cuma mengenal pasangan tapi mengenal diri sendiri juga, yang akhirnya kita bisa saling compete with each other gitu. Dan kata Kak Zoya juga benar juga bahwa apapun masalahnya sebenarnya ada opsi kok gitu. Sampai ada yang nge-quote tuh Kak di bawah bilang kalau misalkan kita berpasangan tuh carinya cara, bukan cari alasan gitu, karena memang selalu ada jalan keluarnya gitu. Iya kan gitu. Nah, seru banget nih sebenarnya diskusi kita malah pada malam hari ini, tapi sayang sekali karena waktu kita sangat terbatas gitu ya teman-teman, dan masih banyak juga sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang dari teman-teman netizen aku nih gitu masih pengen nanya ke Kak Ines sama Kak Zoya, tapi
aku coba wrap up bahwa dari semua yang sudah kita diskusikan, ini seru banget teman-teman, karena ternyata this is not an azab at all. This is could be a miracle. Jadi kayak satu akselerasi kita untuk memperbaiki hubungan kita. Dan mungkin kalau misalkan hubungannya berhenti, bukan berarti itu disaster. Bisa jadi itu malah hal baik nih untuk mengajari kita bahwa oh mungkin memang mereka bukan pasangan yang tepat kan, seperti ini. Jadi maybe it's a miracle. Di hubungan percintaan di dunia normal adalah mukjizat buat kita semua gitu. Karena ya blessing in disguise. Memang kadang-kadang dari disaster jadi blessing in disguise. Dan mungkin kalau misalkan di kayak good riddance juga gitu, karena memang mungkin mereka bukan orang yang tepat dan mau komit sama kita daripada kebablasan ya kan gitu. Dan orang-orang yang teman-teman yang jomblo juga, walaupun online dating susah untuk segala macam, ada opsi kok teman-teman, tenang aja gitu. Kalau misalkan memang belum bisa ketemu, bisa kok untuk komunikasi jarak jauh dan bisa berkualitas juga. Seperti itu ya Kak Ines dan Kak Zoya, malam ini kita ngobrolnya seru banget. Nah sebelum ditutup, kira-kira mungkin Kak Zoya sama Kak Ines ada hal terakhir yang mau disampaikan kah gitu ke teman-teman netizen aku ini gitu malam hari ini. Boleh Kak Ines atau Kak Zoya, silakan. Oke, ya udah mungkin aku share dulu. Kalau dari aku sih sebenarnya kita yang pengen aku sampaikan adalah tadi sih yang mungkin juga Disti sudah rangkum bahwa di dalam pandemi ini memang kan ini situasi yang extraordinary buat kita gitu, semuanya juga kita terdampak gitu. Kita pembicaraan ini juga bukan untuk tidak memvalidasi perasaan atau pengalaman masing-masing orang, karena kan pastinya ada tantangan, pastinya juga ada rasa kesel, bete, lonely segala macam, itu juga semua aku rasain gitu. Jadi bukan untuk memvalidasi itu, tetapi terlepas dari itu kita balik lagi, kita tuh tidak pernah tanpa opsi gitu. Jadi di dalam situasi seperti ini pun kita juga bisa memilih untuk melihatnya seperti apa, memilih untuk mau melakukan apa, dan balik lagi juga gitu. Mungkin sebenarnya ya kita tuh dikasih anugerah juga gitu dengan pandemi ini, karena dengan waktu ini kita juga bisa lebih melihat ke dalam lagi sebenarnya apa yang memang saya inginkan, saya itu tuh siapa. Dulunya mungkin kita terlalu fokus untuk nyenengin orang, untuk ya kalau misalkan punya gebetan nyenengin gebetannya, mau punya pasangan nyenengin pasangannya. Sekarang mau apa, misalkan nggak punya gebetan atau nggak punya pacarnya mau nggak mau kan kita nyenengin diri kita sendiri dong gitu. Nah jadi itu kita bisa berproses di sana, dan jangan lupa kalau misalkan sudah berproses dengan diri sendiri ketika masuk ke dalam hubungan, jangan lupa tetap kita merawat diri kita sendiri, self-care juga, me time juga. Jangan begitu udah masuk ke dalam hubungan dilepas semua gitu. Jadi kalau bahasa jadi kayak nggak sekarang pernah bucin, peduli lagi. Iya, jadi bucin lagi, dari bucin udah cinta diri sendiri, bucin lagi gitu. Jadi jadi jangan dilupain, balance semuanya ya gitu. Iya, aku sepakat gitu. Aku sepakat gitu. Jadi yuk kita berproses. Memang proses perasaan itu tidak segampang proses logika ya. Makanya banyak dari kita suka merasionalisasi gitu dari perasaan-perasaan kita. Nggak apa-apa, karena gini, perasaan yang pahit, sedih, lonely gitu ya, kesepian gitu. Perasaan-perasaan yang nggak enakin ini sebenarnya ketika makin cepat kita accept, makin cepat kita terima, makin cepat kita bisa grow up gitu. Kita makin bisa mature gitu. Kalau misalnya kita selalu deny gitu, bahwa enggak, aku baik-baik aja, I'm fine. Iya, lama-lama sih malah makin capek gitu. Jadi kita proses aja pelan-pelan. Emang sakit. Kalau misalnya bahasa aku sama teman-temanku tuh yang sama-sama psikolog tuh yang ya dinikmatin aja lah Zoy, daripada nambing gitu kan. Maksudnya daripada mati rasa gitu. Masih ada rasa, apapun itu yuk kita proses aja pelan-pelan supaya kita juga bisa bertumbuh ya sama-sama gitu. Oke, siap Kak Zoya, Kak Ines. Sekali lagi, thank you so much. Karena you. Sudah menghibur teman-teman galauku pada malam hari ini di normal gitu ya. Udah insight udah dapat. Thank you banget Kak Ines, Kak Zoya. Dan thank you juga buat teman-teman yang hari ini sudah datang gitu ya. Thank you, pamit. Thank you. Bye. Pamit dulu. Terima kasih semua yang udah nonton. Dah. Bye. Sampai ketemu lagi semua.